Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Ya, jadi kita akan membahas apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling atau sudut-sudut yang lain pada lingkaran. Masih ingat, salah satu unsur yang ada pada lingkaran itu ada yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Kalau sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Ya, di sini ada lingkaran. Ada dua sudut di sini yang berwarna hijau, ya, yang ini, dan yang berwarna biru, ya. Menurut kalian yang berwarna hijau ini sudut apa? Ya, betul. Yang berwarna hijau ini adalah sudut keliling karena dibentuk oleh dua tali busur, ya. Sudutnya dibentuk oleh tali busur CD dan tali busur CE. Namanya adalah sudut keliling. Nah, menyebut sudutnya adalah berarti sudut DCE. Pusat sudutnya itu disebutkan di tengah-tengah, atau sudut ECD. Jadi sudut DCE atau ECD ini adalah sudut keliling. Kemudian yang berwarna biru ini adalah sudut pusat. Kenapa sudut pusat? Karena dibentuk oleh dua jari-jari. Jari-jari itu yang menghubungkan titik pusatnya, titik pusat lingkarannya ini A, ke sisi atau titik pada lingkaran yang lain. Ya, berarti AD ini jari-jari, AE juga jari-jari. Maka ini namanya yang biru ini adalah sudut pusat, ya. Penyebutan sudutnya berarti sudut DAE atau sudut EAD. Ya, begitu ya. Sekarang kita perhatikan. Yang pertama, sudut pusat, ya, itu punya hubungan dengan sudut keliling. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mereka menghadap busur yang sama. Oke. Jadi kalau sudut pusat menghadap sama sudut keliling menghadap busur yang sama, maka mereka punya hubungan, ya. Apa hubungannya? Kalian bisa perhatikan hubungannya. Coba lihat ukurannya. Sudut pusatnya di sini 100, kemudian sudut kelilingnya 50, ya. Kira-kira hubungannya apa? Oke, kalau kita geser, oh, tetap tidak berubah, ya. Sekarang kalau kita perbesar sudut pusatnya, misalkan menjadi 112, oh, ternyata sudut kelilingnya menjadi 56. Kalau kita perkecil, misalkan menjadi 80, sudut kelilingnya menjadi 40. Kalau kita perkecil lagi, misalkan menjadi berapa itu ya? 30, maka sudut kelilingnya menjadi 15. Ya, ini kalau dipindah ke sini juga tetap 15. Diputar ke sini tetap 15. Ya, apa kesimpulannya? Ya, kira-kira kesimpulannya apa? Oke, jadi kalau sudut pusat, ya, dan sudut keliling menghadap busur yang sama, oke, maka besar sudut keliling itu adalah setengahnya sudut pusat. Saya ulangi lagi, besar sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Oke, atau dengan kata lain sebaliknya, sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali besar sudut keliling, ya. Yang pertama bisa jadi jadi kesimpulannya, kalau sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling, atau sebaliknya, sudut keliling besarnya setengahnya dari sudut pusat, ya. Demikian ya. Itu hubungan yang pertama. Nah, sekarang dengan menggunakan hukum kesimpulan itu, kita bisa menghitung ini, ya. Sekarang kalau sudut pusatnya kita buat menjadi 180, ya, maka apa yang terjadi? Sudut kelilingnya besarnya 90 derajat. Oke, ini biar pas dulu. Oke. Ya, kalau sudut pusatnya itu 180, maka ini membentuk apa? D dan E, D sampai E ini namanya apa? Namanya adalah diameter. Oke, jadi kita punya sifat yang berikutnya. Kalau, ya, ini sifat yang kedua,
Kalau sudut keliling itu menghadap diameter seperti ini, contohnya ED atau DE ini kan merupakan diameter lingkaran karena dua kalinya jari-jari ya. Maka jika ada sudut keliling menghadap diameter, maka besarnya pasti sudut kelilingnya besarnya berapa? 90 derajat. Ini kalau kita putar kemana aja sudut kelilingnya, asalkan dia menghadap ke diameter, besarnya pasti 90 derajat ya. Oke, seperti itu. Ya, besarnya pasti 90 derajat. Oke. Jadi itu sifat yang kedua. Jika ada sudut keliling menghadap diameter, maka besarnya pasti 90 derajat. Oke. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Ya, sifat berikutnya sudah ada di sini. Ya. Jika ada sudut keliling menghadap busur yang sama, apa yang terjadi dengan besar sudutnya? Kalian coba perhatikan. Ini ada dua sudut keliling, ya. Yang pertama sudut HJI dan sudut HKI. Ya, ada dua sudut, yaitu sudut HJI dan HKI. Ini dua-duanya sudut keliling. Kenapa sudut keliling? Karena kaki-kakinya atau dia dibentuk oleh dua tali busur. Lihat, ini menghadap busur yang sama. Mana busur yang dihadap oleh dua sudut ini? Yaitu busur HI yang melengkung ini. Ya, ini kan namanya busur. Ya, kalau ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ini sifat yang ketiga, maka besarnya pasti sama. Oke, jadi misalkan ini kedua yang hijau sama yang merah ini kan menghadap busur yang sama, maka besarnya pasti sama. Ini mau digeser kemanapun, ya besarnya pasti sama. Mau bentuknya kayak gini, ya, atau bentuknya kayak gini, selama dia menghadap busur yang sama, maka sudut keliling itu besarnya pasti sama. Dua sudut keliling atau lebih. Ini kalau kita perbesar ya, kita perkecil ya, semuanya akan sama. Oke, ini sifat yang ketiga. Jika ada sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besarnya juga pasti sama. Oke, sekarang sifat yang berikutnya, yang keempat, ya, kita akan berkenalan dengan yang namanya segi empat tali busur. Apa itu segi empat tali busur? Segi empat tali busur itu adalah segi empat yang dibentuk dari tali-tali busur yang ada pada lingkaran. Oke, coba kalian perhatikan. Ini ada 4 tali busur. Yang pertama, ya, tali busur ON, ya, yang sebelah sini. Oke, kemudian tali busur NQ yang sebelah sini. Tali busur PQ atau QP yang sebelah sini, dan tali busur PO. Ya, kalau tali busur ini membentuk segi empat, maka kita bisa perhatikan, lihat sudut-sudut yang saling berhadapan. Ya, yang hijau sama yang merah, ini namanya sudut yang saling berhadapan. Ya, kenapa memang dengan sudut yang saling berhadapan ya? Coba kalian perhatikan, kalau kita jumlahkan, ya, berapa hasilnya? Perhatikan, yang hijau kita jumlahkan sama yang hijau. 102 ditambah 78, berapa hasilnya? Betul, 180 derajat. 104 kita jumlahkan dengan 76. Berapa hasilnya? Ya, 180 derajat. Oke. Kalau kita ubah lagi, misalkan segi empatnya jadi seperti ini. Oke. Apakah masih juga akan menemukan hasil yang sama? Mari kita coba. 97 ditambah dengan 83. Berapa hasilnya? 180 juga. Ya. Kalau ini kita perkecil lagi. Ya, misalkan jadi seperti ini. Ini yang ini kita perbesar, ya. Maka bentuknya akan sama, ya. Ketika sudut-sudut yang berhadapan ini dijumlahkan, maka hasilnya pasti jadi 180 derajat. Itu sifat yang keempat. Jadi kalau kita punya segi empat tali busur, ya, segi empat itu kan bentuknya bisa macam-macam, ya. Bisa persegi panjang, bisa belah ketupat, dan macam-macam. Nah, kalau kita punya segi empat tali busur, maka sudut-sudutnya, sudut yang berhadapan, kalau dijumlahkan hasilnya pasti 180 derajat. Oke, itu sifat yang keempat. Jadi kalau kita punya segi empat tali busur, sudut yang berhadapan jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Oke. Ya. Jadi ini mau dibuat segi empatnya seperti apa, ya?
tetap akan sama. Kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Oke. Itu tadi sifat-sifat yang bisa kita dapatkan dari sudut pada lingkaran. Ada 4 sifat ya. Yang pertama, kita ulangi lagi. Yang pertama, kalau ada sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama, maka besarnya berapa? Besar sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, atau besar sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Kemudian sifat yang kedua, kalau ada sudut keliling menghadap diameter, maka besarnya pasti 90 derajat. Oke. Sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, jika ada sudut keliling menghadap busur yang sama, bagaimana besar sudutnya? Besar sudutnya juga pasti sama ya. Jika ada sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya juga sama. Oke. Kemudian yang keempat, jika ada segi 4 tali busur, maka sudut-sudut yang berhadapan jika dijumlahkan hasilnya pasti 180 derajat. Oke. Sekian video kali ini tentang sifat-sifat sudut pada lingkaran. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.